Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hani Kusumawardani dari mahasiswi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah pitch deck usaha Sosis Solo Ibu Yanto. Dengan tagline, isinya full, bikin nagih terus. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan Sosis Solo Ibu Yanto. Nah, apa sih Sosis Solo itu? Sosis Solo itu merupakan olahan makanan berasal dari kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, yang dibuat dari kulit dadar yang digulung, serta di dalamnya berisikan daging ayam atau sapi yang digiling yang telah dibumbui. Nah, produk Sosis Solo Ibu Yanto ini merupakan makanan sosis Solo, buatan rumahan yang dibuat setengah matang, serta dikemas dan dibekukan untuk disajikan dengan cara menggorengnya. The problem. Yang pertama ini, saya menyimpulkan bahwa harga bahan yang mahal dalam membuat makanan cemilan yang mengenyangkan. Misalnya, jika kita ingin mengonsumsi daging untuk dijadikan sebuah cemilan yang mengenyangkan di perut, hal ini tentunya akan sangat menguras dompet. Belum lagi bahan-bahan pendukungnya serta bumbu untuk membuat suatu camilan. Nah, yang kedua ini adalah sulit untuk menentukan takaran bahan dan bumbu yang pas untuk membuat makanan camilan yang enak. Nah, kesulitan ini pun menjadi tidak efektif dan efisien, karena jika tidak enak atau rasanya kurang pas, maka hal yang dilakukan menjadi sia-sia. Yang ketiga, rumit cara membuat makanan camilan yang bergizi untuk keluarga. Banyak orang yang membeli di luar untuk makanan camilannya dan tidak mau repot untuk membuatnya di rumah. Tetapi tidak semua yang dibeli di luar rumah ini mengandung gizi yang baik. Apalagi seringkali ditemukan makanan camilan yang mengandung MSG yang tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya, bagaimana solusi kami untuk masalah yang di lapangan? Yaitu yang pertama adalah dapat menghemat uang untuk mendapat makanan camilan yang enak, bergizi, dan mengenyangkan. Dengan produk sosis Solo Ibu Yanto ini, semua orang akan dapat memperoleh manfaatnya. Contohnya, daging ayam yang mengandung proteinnya, serta rasanya manis dan gurih yang dapat dijadikan sebagai camilan yang mengenyangkan di pagi hari, siang, ataupun sore hari. Nah, yang kedua ini adalah makanan camilan yang dibuat dengan takaran bumbu yang pas serta tidak mengandung bahan pengawet. Nah, sosis Solo Ibu Yanto ini terbuat dari daging pilihan serta bumbu dari rempah-rempah yang menjadikan cita rasa dan aroma khas sosis Solo Indonesia. Nah, dengan itu, maka bahan-bahan yang telah diolah ini tidak mengandung bahan pengawet. Nah, yang ketiga adalah simpel dalam penyajian makanan yang enak, bergizi, dan mengenyangkan. Nah, produk sosis Solo Ibu Yanto ini merupakan buatan rumah yang dibuat setengah matang, serta dikemas dan dibekukan untuk disajikan dengan cara menggorengnya. Produk kami terdapat dua varian, yaitu sosis Solo rasa ayam original, yaitu sosis Solo yang di dalamnya berisikan daging ayam suwir yang telah dibumbui original. Yang kedua adalah sosis Solo rasa sapi. Nah, sosis Solo ini yang berisikan daging sapi cincang yang telah dibumbui. Bisnis model. Bisnis model yang digunakan oleh sosis Solo Ibu Yanto ini antara lain yang pertama adalah bisnis konvensional. Saat ini kami menggunakan model bisnis offline, yaitu dengan transaksi jual beli secara langsung di rumah produksi kami, yaitu di Jalan Gondang Dia Baru, Jatiwaringin, Bekasi. Yang kedua adalah e-commerce, yaitu business to consumer. Nah, saat ini kami masih dalam proses perencanaan untuk model B2C, yaitu dengan menjual produk melalui platform online seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, atau serta menggunakan layanan ojek online seperti GoFood dan GrabFood. Yang kedua adalah consumer to consumer. Nah, saat ini kami telah menerapkan bisnis C2C, yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung antar individu tanpa adanya termasuk dari pihak ketiga, yaitu seperti aplikasi sosial media Instagram dan blogger. Selanjutnya, competition. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa kompetitor usaha bisnis kami, yaitu sosis Solo Ibu Yanto. Yang pertama ini adalah pebisnis frozen food. Nah, pebisnis frozen food ini antara lain seperti pempek, bakso, kebab, dumpling, dimsum, dan lain-lain. Nah, mereka ini memiliki masing-masing keunggulannya. Contohnya saya beri satu, yaitu kebab. Nah, kebab ini isinya terdapat berbagai macam topping seperti saus sambal, keju, sayuran, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini adalah brand frozen yang sudah memiliki nama di pasar. Nah, seperti contohnya ini adalah Fiesta, So Good, Cem. Nah, keunggulan dari brand frozen food ini adalah memiliki brand yang sudah terkenal, maka produk tersebut memiliki diferensiasi produk serta mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produknya. Nah, yang ketiga adalah jajanan pasar. Jajanan pasar ini seperti risoles, pastel, samosa, atau lain-lain. Nah, dari berbagai macam jenis makanan yang di jajanan pasar ini memiliki kelebihan, yaitu mudah didapat serta produk tersebut sudah langsung dapat dikonsumsi. Nah, apa sih keunggulan kami yaitu sosis Solo Ibu Yanto? Nah, keunggulan dari sosis Solo Ibu Yanto daripada kompetitor yang lainnya adalah produk sosis Solo Ibu Yanto ini tahan lama, sekitar 1 sampai 2 bulan. Dengan catatan jika produk tetap
disimpan dalam freezer. Yang kedua, harga produk yang terjangkau di kalangan manapun dan untuk siapapun. Yang ketiga, dari segi bumbu. Sosis Solo Ibu Yanto memiliki penuh cita rasa lantaran diperkaya berbagai rempah khas Indonesia. Maka dari itu, sosis Solo Ibu Yanto ini sama sekali tidak mengandung bahan pengawet. Yang keempat, isian daging yang melimpah ruah dan tekstur kulit dadar yang anti pecah saat digoreng nantinya. Selanjutnya, potensial customers. Pelanggan potensial kami di sini yang pertama adalah reseller, yang kedua kafe atau catering, yang ketiga ini adalah kantin sekolah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan marketing strategi kami. Yang pertama adalah pemasaran kami menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp bisnis, dan lain-lain. Saat ini, bisnis kami sedang berfokus pada penggunaan situs atau aplikasi media sosial dalam pemasaran, seperti Instagram. Salah satu contohnya, terdapat banyak fitur yang dapat mempromosikan produk kami. Misalnya, fitur Insight. Kami bisa langsung mengetahui konten yang disukai oleh pengikut kami. Yang kedua adalah pemasaran menggunakan email untuk mengirimkan email advertising kepada beberapa pelanggan yang menjadi target bisnis kami. Saat ini kami menggunakan email marketing dalam strategi bisnis Sosis Solo Ibu Yanto. Nah, email marketing ini merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan pemasaran kami dengan mengirimkan email advertising kepada beberapa pelanggan atau audiens dengan mengirimkan kepada usaha catering, email sekolah, atau toko-toko makanan beku. Nah, email bisnis ini bermanfaat untuk kami untuk mempermudah proses promosi produk serta layanan kepada calon pelanggan. Email bisnis kami adalah sosisolobuyanto@gmail.com. Nah, yang ketiga ini adalah pemasaran menggunakan konten dengan membuat situs blog dan menempatkan iklan online. Saat ini kami melakukan pemasaran konten dengan membuat blogger. Nah, kami telah membuat situs blog untuk mengenalkan produk kami. Di situ, blog ini akan nantinya kami kembangkan untuk menjadikan tempat pemasaran online bagi usaha kami. Situs blog kami adalah http://sosisolobuyanto.blogspot.com. Nah, selanjutnya adalah partners. Partners kami adalah Kopi Kalisarian, Iris Mini Fruta, dan Campina. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keuangan. Nah, di sini pada Maret 2020 kami mendapatkan pengguna 100 dan di jumlah penjualan kami adalah 1000. Jadi rata-rata harga rata-rata dari harga jual kami adalah 25.500. Jika pendapatannya dikali 15%, maka hasilnya 3.825.000. Nah, cost revenue itu 0. Maka gross profit yang diperoleh adalah 3.825.000. Di sini kami berbagai biaya, banyak beban seperti sales dan marketing, customer service, product development, research. Nah, dari sales marketing ini kami ambil 70% dari gross profit ini. Lalu customer service kami ambil 20%. Product development kami mengambil 5% dan research kami mengambil 2%. Maka laba yang diperoleh sebelum pajak dan bunga kami hitung dapat memperoleh Rp497.250 dan berlanjut sampai bulan April dan Mei. Sini kami akan tunjukkan untuk yang Mei. Pada bulan Mei kami memperoleh pengguna sebanyak 300, lalu penjualan kami sekitar 3.000. Maka rata-rata harga penjualan kami pada harga jualnya yaitu 27.000 dan revenue dan pendapatan kami dikalikan 15% yaitu 12.150. Maka hasil gross profitnya adalah 12.150. Maka pada akhir Mei kami memperoleh laba sebesar Rp1.579.500. Ini dia tim kami, saya sendiri sebagai ketua tim dan PIC produksi, teman saya Feby Lestari sebagai PIC pemasaran, teman saya Endah Yulianti sebagai PIC sumber daya, yang terakhir adalah teman saya Alia Ismawati adalah PIC keuangan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan hubungi ke nomor yang di berikut ini. Dan silakan lihat di Instagram kami, yaitu sosisolo_buyanto. Sampai jumpa.